Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menyampaikan salah satu informasi dan menjawab pertanyaan seorang petani bicara tentang tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Ternyata mengalami kekurangan unsur harian nitrogen yang secara menyeluruh. Namun kenapa kok tanaman ini justru malahan dimulai dari pelepah paling atas, Pak Pendi? Satu hal yang harus kita pahami bahwa unsur hara nitrogen adalah seluruh unsur hara yang mobile. Sangat mobile, artinya bahwa dia akan tersalurkan, terakumulasi pada pelepah paling bawah. Ketika dia terakumulasi pada pelepah paling bawah, maka akan dimulai gejala kekurangannya adalah pelepah dari bawah ke atas. Sehingga kalau di beberapa tempat di gambut yang tergenang, di mana tidak ada namanya respirasi akar, maka seringkali memang menunjukkan gejala kekurangan nitrogen itu adalah dimulai dari bawah. Sehingga kalau pengeringan pelepah juga dari bawah. Hal ini menunjukkan memang adanya akumulasi nitrogen yang memang ketika akumulasinya nggak ada, maka kekurangan, maka dimulai dari pelepah paling bawah. Lah, ketika pelepahnya dari atas, kok gejalanya dari atas, Pak Pendi? Di gambut, satu hal yang harus kita pahami, harus berhati-hati ketika menyimpulkan apakah dia kekurangan nitrogen, apakah kekurangan unsur hara Cu, khususnya Cu. Karena bahwa Cu berbeda dengan nitrogen yang relatif bahwa ketika gejala kekurangan Cu ini adalah dimulai dari pelepah paling atas. Adanya white strip ketika dia pelepahnya memang menguning bergaris-garis pada pelepah atas, ketika gambut maka kita perlu mengevaluasi apakah pernah kita ngasih Cu atau tidak, atau tembaga ini. Pernahkah kita melakukan pemupukan CUEDTA atau CUSO4 terhadap tanaman kelapa sawit kita? Pernah atau tidak? Sehingga jangan sampai suatu kesimpulan bahwa kita ke tanaman saya itu kekurangan nitrogen tapi dimulai dari pelepah paling atas. Ini yang sangat tidak sangat mungkin tidak terjadi, tapi justru malah gara-gara kita tidak pernah melakukan pemupukan CU yang berakibat terhadap adanya pembentukan white strip pada bagian atas. Sehingga para planter dan para petani semuanya yang harus dilakukan adalah segera kita lakukan pemupukan CU dengan dosis yang unsur hara mikro yang angkanya ya tergantung dari penggunaannya. Seandainya kita menggunakan di tanaman belum menghasilkan 12 plus trace elemen, maka CUSO4-nya mungkin hanya 25 gram. Tapi kalau seandainya kita menggunakan pupuk tunggal, maka yang tidak ada kandungan CU-nya, baik urea, dolomit, rock fosfat ataupun kaselnya tidak ada CU-nya, maka kita menggunakan sampai 50 gram CUSO4 di dalam pertanaman kelapa sawit per pokok per tahunnya adalah 50 gram saja. Kemudian salah satu gejala kekurangan CU adalah dapat dilihat dari di depan tadi, di video depan memang dimulai dari pelepah paling atas. Lah, kalau pada tanaman-tanaman yang tinggi itu biasanya kita bisa melakukan infus akar yang mungkin pernah kita review sebelumnya. Jika memang belum pernah lihat, tinggal ketik aja The Brondol CU, nanti akan keluar video tentang mengenai infus akar di tanaman kelapa sawit tua. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya adalah tidak akan mungkin bahwa kekurangan nitrogen akan dimulai dari pelepah paling muda. Jika pada lahan gambut, ini yang harus diwaspadai adalah kekurangan Cu pada tanaman kelapa sawit yang menimbulkan kondisi white strip yang pada bagian pelepah pucuknya itu mengalami belang-belang ya, yang ini memang kita harus mengevaluasi pemberian Cu pada tanaman kelapa sawit kita. Kemudian apakah kedua unsur ini bisa terjadi bersamaan? Sangat dimungkinkan. Ketika kita menjadi petani tidak pernah pupuk nitrogen dalam bentuk urea misalnya atau ZA bagi tanaman kelapa sawit kita, kemudian kita juga tidak pernah memupuk CU, tanaman kelapa sawit ini juga bisa mungkin terjadi kekurangan unsur hara kompleks, yang artinya bahwa tanaman kelapa sawit ini tidak mengalami kekurangan unsur hara hanya satu saja. Seperti kita di dalam kehidupan ini mungkin saja kurang bahagia ini gejalanya kurang apakah kurang healing atau memang kurang secara ekonomi, mungkin saja terjadi bersama-samaan gitu loh. Jadi pada tanaman kelapa sawit juga akan mungkin memiliki hal yang sama. Bisa terjadi kondisi yang kekurangan unsur hara yang disebut namanya gejala defisiensi kompleks, yang mungkin kekurangan nitrogen ya iya, kekurangan Cu ya iya, yang menyebabkan tanaman kelapa sawit menguning secara total dan pucuk paling atasnya akan terjadi white strip ini juga. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Mari kita evaluasi penggunaannya.
Dan tanaman kelapa sawit mengingatkan kembali pada sore hari ini adalah bahwa tanaman kelapa sawit itu tidak hanya butuh pupuk nitrogen aja juga tidak, fosfor juga tidak. Namun membutuhkan unsur hara yang relatif lebih lengkap, baik N, P, K, Mg, Cu, boronnya khusus untuk di gambut. Kemudian kalau di mineral adalah Cu, N, P, K, Mg, boronnya juga perlu diberikan, sehingga memang ketika kebutuhannya terpenuhi, maka tanaman kelapa sawit akan memberikan sebuah proses yang terbaik bagi produksi tanaman kelapa sawit kita semua. Itu saja sih mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.